Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Selanjutnya kita melanjutkan pelajaran sorof lanjutan kitab Unwanud Dzarfi fi ilmi as-sarfi, masuk di ismu tafdil. Isim tafdil. Wa huwa masigo ala wazni af'al. Itu isim tafdil, apa yang dibuat, dibentuk, diwazankan dengan wazan af'al. Tapi isim. Iya. Limausufin biziyada ala ghairihi. Untuk yang disifati dengan tambahan kelebihan atas selainnya. Nah, jadi tujuan daripada isim tafdil itu, dia dibuat dari af'al, menunjukkan apa? Dia lebih dari selainnya. Lebih dari selainnya. Lebih tinggi, atwal. Lebih mulia, akram. Lebih indah, lebih cantik, ajmal. Pokoknya lebih dari selainnya. Itu tujuan dari isim tafdil. Menunjukkan lebih dari selainnya. Lebih dari selainnya. Iya. Nah, contoh. Ahsan, afdol. Mudah saja. Iya. Dan kenapa dibuat dalam mustaq? Karena dia ini adalah diambil dari fi'il juga. Sama. Diambil dari fi'il juga. Cuman fi'ilnya punya syarat khusus. Nanti di buku yang lebih tinggi lagi akan dikasih tahu itu. Dia punya syarat. Tidak semua fi'il bisa diubah ke isim tafdil. Paham kan? Tidak semua. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Nanti kita akan ambil insya Allah di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang adalah, karena ini baru kita dapat. Baru kita dapat di pelajaran sorof. Ada namanya isim tafdil. Isim tafdil. Dia dibuat dari wazan af'al. Untuk menunjukkan lebih dari selainnya. Untuk menunjukkan lebih dari selainnya. Cuman ucapan beliau tadi, mausuf. Mausuf itu ucapan menunjukkan bahwa dia itu sama dengan isim fa'il secara makna. Karena dia yang disifati. Isim fa'il kan sifat. Orangnya. Yang disifati. Iya, sama dengan dorib yang memukul. Ini juga sama maknanya seperti itu. Yang mulia. Sama dasar maknanya. Karim yang mulia. Kalau diubah menjadi isim tafdil, akram. Yang mulia juga. Cuman bedanya ada makna lebih terhadap selain. Ada makna lebih daripada terhadap selainnya. Lebih mulia. Karim mulia. Akram lebih mulia. Kabir besar. Kalau akbar lebih besar. Jadi ada makna lebih dari selainnya. Ini bedanya dia dengan isim fa'il. Wala yusagu. Ini beliau akan kasih tahu syarat dasar. Tidak dibuat. Illa kecuali. Yaitu dengan syarat. Syarat ini masih pendek ya. Masih pendek. Penjelasan yang lebih dalamnya, lebih jelasnya. Ketika nanti di Alfiyah. Ketika nanti di Alfiyah. Ini syarat pendeknya dulu. Tidak dibuat kecuali dari fi'il sulasi. Satu. Dari sini kita bisa dapat faedah. Isim tafdil hanya dibuat dari sulasi. Tidak ada rubai, khumasi, sudasi yang memiliki isim tafdil. Dia dibuat dari fi'il sulasi. Mutasarrif. Fi'il sulasinya bertasrif. Artinya tidak dibuat dari fi'il jamid. Yang tidak punya tasrif. Qabil liziyadah. Bisa dikatakan syarat ketiga ini yang paling penting. Dia menerima penambahan. Kelebihan. Bisa dikatakan lebih. Iya. Berarti misalnya tadi. Karuma. Bisa dibuat itu. Kan dia sulasi. Bertasrif. Menerima tambahan. Karena bisa dikatakan apa? Lebih mulia. Paham kan? Berarti ada yang mulia terus ada yang lebih
mulia. Keluar yang tidak bisa menerima lebih. Tidak menerima lebih. Seperti mata. Mata yang mutu. Tidak bisa kita buat isim tabdilnya apa? Amwat, lebih mati. Orang kalau mati pasti keluar ruhnya. Kan begitu. Satu itu mati, tidak ada dibilang lebih mati. Nah, iya enggak? Berarti enggak bisa, enggak bisa. Harus sesuatu yang menerima ziyadah. Iya, harus sesuatu yang bisa menerima ziyadah, tambahan. Itu ketentuan ketiga. Ketentuan keempat, tam. Harus dia tam, goir manfi. Kata yang antum buat tidak dinafikan. Tidak bermakna penafian. Atau bahkan tidak ada penafian. Kalau dalam susunan nahu. Ya, dalam susunan nahu. Harus dia kalimat yang tam. Demikian pula kata tam ini ada juga mengatakan tidak dibuat dari fi'il nakis. Cuma kan kalau bilang tadi tam goir manfi. Tam tidak manfi. Iya. Tapi sebenarnya bisa disendirikan tam saja. Artinya bukan dari fi'il nakis. Kalau fi'il nakis lah, Kana dan teman-teman itu namanya fi'il nakis. Fi'il nakis. Nah, Kana dan teman-teman tidak dibuat. Dari situ. Gol manfi terus tidak manfi. Tamnya, karena kalau dia bilang tam, artinya pasti mujak. Gor manfi artinya goirmu mujak. Tidak boleh. Dia dibuat dari fi'il yang manfi. Syarat kelima, wala mabni lil majhul. Tidak pula yang dibangun dari fi'il majhul. Berarti dia diambil dari fi'il apa? Maklum. Tidak diambil dari fi'il majhul. Iya. Yang keenam dan ini syarat terakhir, laisa dalan 'ala laun au aib au hilya. Tidak menunjukkan atas warna atau cacat atau hilya, sesuatu yang disebutkan untuk memuji seorang. Kenapa? Karena tiga ini isim sifat musyabbahahnya berwazan af'al. Antum masih ingat laun warna? Sifat musyabbahahnya apa? Ahmar. Aib cacat, apa sifat musyabbahahnya? Hah? Apa? Aib dia pincang, apa jadinya? Akroj. Buta sebelah? Akwa. Sesuatu yang disebutkan untuk keindahan juga sama karena dia berwazan af'al juga. Jadi alasan yang keenam ini sebenarnya adalah tidak berwazan af'al isim fa'il. Tidak berwazan af'al isim fa'ilnya. Iya. Karena nanti akan samar ini isim fa'il atau sifat ini isim fa'il dalam artian masuk di sifatul musyabbahah atau nanti dia isim tafdil. Ini 6 syarat dasar. Nanti akan diterangkan lebih luas lagi di buku lebih tinggi. Fi'il sulasi bertasrif, menerima penambahan, kelebihan. Dia tam, tidak manfi. Maklum, tidak majhul. Syarat keenam, tidak menunjukkan atas warna, cacat, atau hilya. Sesuatu yang disebutkan untuk memuji keindahan, perhiasan. Perhiasan, dinamakan perhiasan karena biasa dia disebutkan untuk memuji. Untuk memuji. Iya. Kenapa tidak menunjukkan atas ini? Karena semua ini wazannya af'al. Memang sudah af'al. Seperti warna ahmar, asfar, cacat, aib, ya, a'raj, a'ma, a'war, hilya, sesuatu yang indah. Ketika seorang itu bermakna indah, cantik, ajmal. Sudah memang ajmal. Misalnya, tidak boleh dibuat. Misalnya, dia antum sebutkan ajmal karena indah, karena cantik. Iya, maka tidak bisa dibuat nanti isim tafdilnya. Paham kan? Di buku ini. Tidak bisa. Kalau memang mau dipaksakan, ada lagi caranya. Ada lagi caranya. Paham kan? Ada lagi nanti caranya. Yang penting,
Antum pahami dulu syaratnya. Syarat pokok adalah 3 pertama. Itu sebenarnya syarat inti. 3 pertama. Fi'il sulasi bertasrif qabil li ziyadah. Itu syarat utama. Setelahnya itu adalah kelengkapan. Tam, ghair manfi, mabni lil majhul. Kan memang diambil dari maklum. Iya. Kemudian tidak menunjukkan atas warna aib hilyah. Itu kan memang dia karena berwazan af'al. Kan tidak semua kata berwazan af'al. Hanya dia. Jadi kalau gugur ini, kalau tidak antum terlalu perhatikan 4, 5, 6, tidak masalah. Yang penting 3 pertama. Dia fi'il sulasi bertasrif dan qabil liziyadah. Qabil liziyadah. Dipahami ini saudara? 3 pertama itu yang paling inti. Kata beliau wahadi syurutu mu'tabaratun fi fi'il ta'ajjub. Langsung beliau kasih. Syarat ini juga dianggap juga dalam fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub. Kalau antum mau buat fi'il ta'ajjub yang antum sudah tahu wazannya di mutammimah, af'al, af'il bi. Paham kan wazannya fi'il ta'ajjub? Af'al dengan af'il bi. Kalau antum mau buat juga syaratnya sama. Harus fi'il sulasi bertasrif, ya, qabil ziyadah. Karena kan kalau antum buat ta'ajjub ma'ajmalah, betapa cantiknya dia, betapa indahnya dia, berarti dia lebih. Kan antum takjub, masa semua sama cantiknya, tidak perlu ditakjubi. Tapi kalau semua cantik tapi ada yang lebih cantik, baru ta'ajjub. Iya, iya kan? Makanya harus qabil ziyadah. Tam bukan fi'il nakis, ghair manfi bukan penafian, bukan pula dibuat dari fi'il majhul, dan tidak menunjukkan atas warna aib dan hilyah. Sesuatu yang disebutkan untuk memuji seseorang. Sama. Jadi dimasukkan langsung di sini fi'il ta'ajjub. Di pembahasan isim tafdil. Kalau antum ditanya, kenapa bisa padahal ini pembahasan isim? Karena syaratnya yang sama sehingga ada tadakhul, ada saling masuk pembahasan. Ada saling masuk pembahasannya. Wahuma sigotan, dan keduanya yaitu fi'il ta'ajjub memiliki 2 sigo, ma'af'al dan af'il bih. Itu untuk fi'il ta'ajjub. Nah, ma'akrama zaidan akrim bih. Ini kalau dia lagi takjub. Lagi takjub. Diperhatikan bahwa dia harus terpenuhi syarat tadi 6. Dipenuhi tadi syaratnya tadi 6. Dan nanti ada yang mengatakan 8 syarat. Yang penting paling pokok adalah saya bilang tadi 1, 2, 3. Itu paling inti syaratnya. Itu paling inti syaratnya. Fi'il, sulasi, mutasarrif, qabil liziyadah. Qabil liziyadah. Itu syarat untuk fi'il ta'ajjub dan juga isim tafdil. Untuk isim tafdil wazannya af'al. Untuk fi'il ta'ajjub 2 wazannya ma'af'ala dan af'il bih. Nah, ma'akrama zaidan, betapa mulianya Zaid. Wa akrim bih, mulianya Zaid. Mulianya Zaid. Setelah itu kata beliau, fa'in arot tafdil. Kalau antum mau tafdil, buat isim tafdil. Awit ta'ajjub. Atau antum mau ta'ajjub. Mimma lam yastawfi syurut. Dari apa-apa yang tidak terpenuhi syarat. Artinya dia misalnya bukan fi'il, bukan sulasi, bukan yang mutasarrif, bukan yang qabil ziyadah, bukan yang tam, bukan yang tam ghair manfi, bukan pula dari fi'il ma'lum tapi malah dari fi'il majhul. Antum mau buat isim tabdil atau fi'il ta'jubnya, apa yang harus antum lakukan? Fa'ti bisigotin mustawfiyatin laha. Datangkan sigo yang terpenuhi syarat. Datangkan sigo yang terpenuhi syarat. Datangkan. Iya. Waj'al masdara ghairil mustawfi. Jadikan masdar yang tidak terpenuhi syarat. Tamyizan lismi tafdil. Sebagai tamyiz untuk isim tafdil. Maksud di nahwu ini.
au ma'mulan li fi'li ta'ajjub, atau dia sebagai ma'mul, hal yang diamili untuk fi'il ta'ajjub. Untuk fi'il ta'ajjub. Misal antum ingin takjub dengan putihnya seorang. Putih. Iya, terpenuhi syarat atau tidak? Putih. Tidak. Karena dia isim sifat musyabbahnya dengan isim fa'il berwazan apa? Berwazan iya, abyad. Abyadu, orang yang putih. Sehingga kalau lebih putih tidak bisa kita katakan apa? Abyad, susah. Karena orang nanti bingung, ini isim tabdil atau sifatul musyabbah. Bingung nanti orang. Sehingga dia tidak memenuhi syarat. Tapi kalau antum mau takjub, paham kan? Atau antum mau buat isim tabdil dari dia, maka datangkan kata ini dalam bentuk masdar. Kemudian yang terpenuhi syarat, datangkanlah dia berupa fiilnya atau isim tabdilnya. Contoh misalnya, antum mau takjub terhadap lebih putihnya Zaid. Lebih putihnya Zaid. Paham kan? Jadi antum datangkan dulu kata putih dengan bentuk masdar. Apa masdarnya putih? Yang antum pelajari di buku pertama kedua. Antum lupa? Masdar dari warna adalah fu'latan. Masdar dari warna adalah fu'latan. Semua warna masdarnya fu'latan. Hamiro yahmaru humrotan. Sopiro yasfaru suprotan. Paham kan? Baydo yabyadu. Bui datang. Bu datang lah. Bui. Bu. Kan wawunya diganti menjadi apa? Ia-nya diganti menjadi waw. Karena terletak setelah dhamma. Atau antum mau bido berarti kalau antum mau tetap ya berarti harus bi. Harus bi. Bido. Tangkan, datangkan wazan abyad dalam bentuk masdar. Berarti budotan. Yang dinasab sebagai tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Setelah itu, tadi datangkan fi'il yang terpenuhi syarat. Atau mau bilang kan sangat putih. Apa bahasa Arabnya sangat? Kan syadda. Syadda berarti? Asyaddu budotan min Zaid misalnya. Min Zaidin. Jadi misalnya antum bilang Muhammad asyaddu budotan min Zaid. Muhammad lebih putih daripada Zaid. Jadi datangan asyad fi'il sulati menerima tafawud karena asyad lebih keras, lebih sangat, kan begitu kan? Dia keras, lebih keras. Berarti menerima tafawud. Jadi ini yang didatangkan. Kemudian yang tidak terpenuhi syarat, datangkan dalam bentuk masdar. Datang dalam bentuk apa? Masdar. Contoh yang tidak tulati. Antum mau takjub dari kata istaghfar. Antum mau ini. Antum mau takjub atau antum mau buat tabdil dari istighfar. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa? Tidak bisa. Karena bukan tulati. Kan begitu. Bagaimana caranya? Datangkan dia dalam bentuk masdar. Apa masdarnya? Istighfar. Apa? Istighfar. Kan begitu. Datangkan katanya dalam bentuk masdar. Ya. Istighfar. Ya kan? Setelah itu datangkan yang terpenuhi syarat sebelumnya. Sangat meminta ampun. Apa itu? Asyaddu istighfarun. Sebagai tamyiz. Bantah? Min Zaid. Paham caranya itu? Datangkan ini berupa masdar. Kemudian datangkan isim tabdilnya yang terpenuhi syarat. Sama juga dengan ini antum mau buat isim fi'il ta'ajjub.
Datangkan dia berupa masdar. Datangkan dia berupa masdar. Cuma bedanya kalau ini sebagai tamyiz, kalau setelah isim tabdil. Tamyiz. Setelah isim tabdil kalau mansub. Kalau ini ma asyadda fi'il kan ma asyadda. Tambahkan ma kalau fi'il tajub. Ma asyadda istighfaron. Apa iromnya istighfaron? Ah? Ma'mul tamyiz. Maf'ulun bi. Kan ma asyadda sekarang fi'il. Ma asyadda di isim tabdil. Isim atau fi'il? Ketika diubah ke fi'il tajub. Isim atau fi'il? Fi'il. Iya kan? Kalau fi'il jangan bilang lagi tamyiz. Bilang apa? Maf'ulun bi. Dari itu isim. Dari fi'il takjub. Jadi tergantung. Kalau antum jadikan dia isim tabdil, tamyiz. Kalau antum jadikan dia fi'il takjub, apa irobnya? Ya, maf'ulun bi. Begitu caranya. Datangkan yang terpenuhi syarat. Kemudian jadikan kata yang tidak terpenuhi syarat menjadi masdar. Masdar itu apa irobnya? Tergantung. Kalau antum datangkan setelah isim tabdil, tamyiz. Kalau antum datangkan setelah fi'il ta'ajub, maf'ulun bih. Paham Mursyid? Yang untuk fi'ilnya itu Iya kan asyaddu yang terpenuhi syarat. bisa dipaksa berbandingan. Bisa kan? Kenapa kita pilih asyaddu? Karena maknanya lebih keras, lebih kuat, lebih begitu dia. Tapi kalau antum mau lebih ringan, lebih lemah, jangan juga asyaddu, ad'af. kan? Ma ad'afa istighfaro Zaidin. Kan? Tidak harus asyad, tergantung antum lebih apakah? Lebih kuat, lebih lemah. Ini cara kalau tidak terpenuhi syarat. Jadi intinya dia punya syarat baru dibuat dianya. Dianya dibuat isim tabdil atau tajub, fi'il tajub dengan syarat fi'il sulati bertasrif menerima ziyadah tam ghair manfi mabni lil ma'lum bukan majhul, tidak menunjukkan atas warna aib dan hilya. Kalau tidak terpenuhi gampang. Datangkan yang tidak terpenuhi ini dalam bentuk masdar. Paham kan? Yang mana yang masdar ini jadikan dia baca mansub. I'rabnya tamyiz kalau itu isim tabdil. Atau ma'mulan atau sebagai ma'mulnya, maf'ulun bi. Kan yang diamili ini dikenai pekerjaan. Maf'ulun bi kalau untuk fi'il ta'ajub. Contoh, beliau contohkan. Nah, contoh, fulanun asyaddu dahrojatan min fulan. Dahroja. Terpenuhi syarat atau tidak? Tadinya, bisa nggak dibuat isim tabdil dari dahroja? Fi'il ta'ajub bisa nggak? Nggak bisa, karena dia bukan sulasi. Dia itu dari apa? Rubai. Maka caranya datangkan dia dalam bentuk masdar. Masdar dari dahroja, dahrojatan. Sebelum dia, datangkanlah fi'il yang terpenuhi syarat. Fulanun asyaddu. Boleh antum ganti dengan ad'afu. Tergantung nanti. Antum mau lebih keras goncangannya daripada fulan. Wa ma asyadda dahrojatah. Ma asyadda. Ini contoh untuk fi'il ta'jub. Ma'af'al. Ma asyadda dahrojatah. Wa asdid bidahrojatihi. Asdid. Bentuk kedua untuk fi'il ta'jub. Bentuk kedua untuk fi'il ta'jub. Karena fi'il ta'jub punya dua wazan. Ma'af'al, af'il bih. Semua syarat yang tidak bisa ubah ini bisa diubah. Semua. Berarti pada dasarnya semua fi'il itu bisa dibuat takjub. Semua fi'il itu bisa dibuat isim tabdil. Cuman kalau terpenuhi syarat, langsung dari lafadznya. Dari lafadz kata itu. Buat saja. Mau buat isim tabdil, af'al berarti. Mau buat fi'il takjub, ma'af'al, af'il. Kan begitu? Semua bisa. Untuk fi'il ya. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat, tidak secara langsung dari fi'il itu. Tapi lewat perantaraan fi'il lain. Lewat perantaraan fi'il lain yang terpenuhi syarat. Tapi untuk menunjukkan kalau antum takjub dengan fi'il itu,
datangkan dia berupa masdar. I'rabnya secara nahwu maf'ulun bi atau tamyiz. Supaya tidak rancu nanti maknanya yang ketiga, yang syarat yang ketiga yang tidak menerima tambahan lebih. Nanti kalau kita mengubah kan padahal dasarnya itu dia tidak menerima lebihan. Iya. Supaya mata. Makanya tidak rancu karena polanya masdar. Nah, iya kan? Kan polanya bukan isim fa'il. Antum akan bilang rancu kalau polanya dari apa tadi? Mirip. Ini kan sudah beda karena antum datangkan kata lain. Kenapa jadinya rancu? Kan dia tidak terpenuhi syarat. Kita akan memenuhi syarat dengan proses tadi. Lebih keras matinya begitu. Nah, seperti Itu kan ada kata asyad tuh. Kita nggak bilang lebih mati. Tapi kalau antum lebih mati berarti itu dari fiil itu tuh. Antum buat. Boleh nggak dari fiil itu? Kan nggak boleh tuh. Tadi kan ada antum tambahkan kata lain. Itulah tadi kata lain yang terpenuhi syarat. Iya kan? Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Apa itu? Dahrojati. Nggak bisa jadi isim tafdil, nggak bisa jadi fi'il ta'jub. Karena dahrojatihi dari rubai. Tasdid. Itulah fi'il yang terpenuhi syarat. Yang didatangkan. Paham tak? Ada lagi? Sama. penjelasannya itu memang saya dibedakan dia lebih terkena pukulan atau dia lebih memukul. Dari konteks. Ma'asyadda harajata. Bukan musyabbah bi maf'ul bisa. Makanya dibilang makmul. Beliau kan tak bilang maf'ul bi. Beliau bilang adalah apa? Makmulnya. Kan tak? Makmulnya. Tergantung nanti fiilnya. Kalau fiil muta'addi berarti maf'ul bi. Kalau fiil lazim berarti musyabbah bin maf'ul bi atau iskotil khauf. Jelas dia makmulnya, bukan tamyiz. Ada lagi? Selesai. Isim tabdil. Ini karena baru pertama kita dengar. Nanti kalau dengar lagi kedua kali, apalagi di buku yang lebih tinggi nanti, dijelaskan lagi. Iya, di buku terakhir. Setelah itu nanti isim zaman, isim makan, mudah lagi ini karena sudah pernah didengar. Isim alat juga mudah karena sudah pernah didengar. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Sudah la ilaha illallah.